nama Tuhan Yesus. Dan dalam naungan Roh Kudus Allah pagi hari ini, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini mari kita siapkan hati untuk apa yang Tuhan mau ungkapkan isi hatinya. Setiap kali firman yang disampaikan, bukan hanya kita belajar tentang sejarah, bukan hanya kita belajar apa yang dimaksudkan di dalam firman ini saja melalui logika kita. Tapi kita mau setiap firman yang kita dengar harus ada nafas hidup Allah. Kalau firman enggak ada nafas hidup Allah, nanti kita hanya belajar sebuah sejarah. Atau kita hanya belajar motivasi saja. Oh iya, ini mau motivasi saya gitu ya. Banyak motivator-motivator di luar sana lebih daripada kita pendeta-pendeta. Lebih daripada kita evangelis-evangelis kan. Lebih mereka pintar ngomongnya luar biasa gitu ya. Tapi tidak ada namanya satu hal nilai kekekalan. Yang punya nilai kekekalan hanya firman. Yang diembusi Theoneptos, yaitu nafas Allah itu sendiri, maka bisa menjadi hidup. Itu yang terus akan kita kembangkan di dalam roh kita. Dan sesungguhnya saya bersama dengan saudara ini dirancangkan, dijadikan sejak pada awal mulanya adalah sebagai makhluk yang kekal. Apanya yang kekal? Roh kita yang kekal. Dan roh kita asalnya dari Allah yang kekal. Diembusi nafas Allah, maka seonggok tanah liat itu menjadi hidup. Nanti pada akhirnya tubuh kita selesai. Tapi roh kita tetap kekal. Dan memang sejak awal mulanya Allah itu rancangannya, rencananya, dijadikannya kita itu makhluk yang kekal. Dan kenapa saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, diusir dari Taman Eden? Karena Allah mengasihi. Karena kalau enggak nantinya jadi jahat yang kekal. Dari situ kasih Allah dimulai. Dari situ kasih Allah terus ke dalam hidup saya bersama dengan saudara. Artinya kehidupan yang dipenuhi oleh roh bukan menjadi satu pilihan. Tapi memang harusnya seperti itu. Setiap kali saya mengingatkan diri saya sendiri juga. Lani ini orang yang hidup di dalam roh, punya jiwa, dan tinggal di dalam tubuh. Kalau saya mulai limbung atau apa, saya katakan terhadap diri saya, aku ini makhluk roh, punya jiwa, dan tinggal di dalam tubuh. Setiap kali waktu dulu bersama dengan suami saya mondar-mandir kalau saya mau maraton, saya katakan, aku ini roh, aku ini makhluk roh. Tapi punya jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Dan itu yang terus harus kita ingat. Dan sebuah keharusan karena memang dirancangkan seperti itu. Bukan sebuah pilihan. Mari kita baca di Efesus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-18. Sampai ayat yang ke-21. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dikatakan penuh dengan roh. Artinya penuh, artinya tidak ada ruang lagi untuk yang lainnya. Selain daripada kita harus penuh dengan roh itu sendiri.
Dan apa yang ada tertulis di ucapan syukur, mazmur, kidung pujian, nyanyian roh, dan ada rendah hati. Kalau orang yang tidak penuh dengan roh, tidak mungkin ini bisa terjadi. Dimulainya penuh dengan roh. Artinya, sekali lagi saya ulangi, tidak ada lagi ruang bagi yang lainnya kalau kita sudah penuh dengan roh Allah itu sendiri. Orang yang bisa penuh dengan roh Allah adalah mereka yang hanya di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi nonsen orang yang mengatakan mereka tidak di dalam Kristus, mereka mengatakan bahwa penuh dengan roh itu tidak mungkin. Dan tidak bisa diset bolak-balik, dan tidak bisa juga dibuat alasan apapun. Karena sudah jelas tertulis, hanya di dalam Kristus saja kita bisa penuh dengan roh. Karena itu kita katakan, sangatlah tidak berlebihan. Kalau kita ini benar-benar bergantung kepada Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang bisa memimpin kita nantinya kepada kekekalan surga. Dan Roh Kudus saat di muka bumi ini yang memampukan kita untuk kita pergi memberitakan Injil. Roh Kudus juga yang menegur dosa kita, kesalahan kita. Dan Roh Kudus juga yang akan membuat kepada kita bersama dengan kita pilihan-pilihan untuk kita putuskan. Baik itu pilihan yang kecil atau pilihan yang besar. Setiap kali kita membuat keputusan, pasti jiwa kita bingung. Apakah kita nggak bisa atau melibatkan pikiran kita, jiwa kita? Ya, dilibatkan. Tapi kalau roh itu sendiri yang memimpin jiwa kita, maka di situ keputusan itu, Roh Kudus yang akan berdaulat atas hidup kita. Tapi kita sering-sering salah loh, Bu. Kita sering-sering loh juga, ya itu belajar. Karena kita akan terus belajar sampai kita ketemu Tuhan. Belajarnya tapi tidak terus diutek, dikanak-kanak itu terus. Harus terus bertumbuh. Kalau enggak terus bertumbuh namanya nanti menjadi kerdil. Menjadi Kristen idiot. Menjadi bonsai. Iya kalau tanaman bagus ya bonsai ya. Tapi kalau Kristen bonsai, bayangin. Jadi usia jasmani secara manusia tidak menentukan atau menjadi satu patokan bahwa usia rohani juga seperti itu. Kita banyak melihat anak-anak yang masih muda, tapi rohaninya sudah strong. Bahkan yang sejak bayi sudah jadi Kristen. Dan sampai tua nggak ngerti apa-apa. Maksudnya nggak ngerti apa-apa itu dia rajin ke gereja. Tapi saya sendiri tahu dengan mata kepala saya sendiri. Nyambangi dia punya cucu. Loh kok masih di sampingnya ada sajen. Kok ada Alkitab di atasnya kepala tak tanya ini. Buat apa ini opa? Buat apa ini oma? Kok ada Alkitab? Oh enggak Bu. Enggak Pak An. Ini sebab nanti katanya orang-orang sih. Biar nanti Tuhan Yesus yang jaga. Hah? Bingung saya. Tapi di tempat ini enggak ada ya. Dan di mana-mana juga enggak ada. Saya selalu berbicara dengan hati-hati. Kalau ada, bukan juga saya katakan itu suatu yang dosa atau salah. Kalau hamba Tuhan yang mengatakan, di sini enggak ada, di sana ada. Waktu itu saya mikir, loh, dulunya saya juga ngomong seperti itu. Saya mikir, loh, berarti saya bernubuat dong. Di sana-sana ada dong. Di gereja-gereja lainnya ada, di sini enggak ada. Nanti di gereja sana, satunya lagi, di sini enggak ada, di sana-sana ada. Lah, bahaya ini. Bukankah ucapan kita ini juga ucapan yang harus membangun di mana-mana pun. Ucapan yang harus bisa menjadi berkat. Karena itu, kita mengambil kesimpulan ya, bahwa kehidupan yang dipenuhi oleh roh itu, kita bisa
samakan sama dengan kehidupan yang dipenuhi dengan firman. Kenapa dikatakan kehidupan yang dipenuhi dengan roh itu kehidupan yang dipenuhi dengan firman? Karena jelas di Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus Allah itu, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran dan firman-Mu adalah kebenaran. Jadi setiap orang Kristen yang dipenuhi oleh roh sama dengan, bukan artinya, sama dengan mereka dipenuhi oleh firman. Jadi enggak ada orang Kristen yang mengatakan bahwa aku hafal firman, aku pinter nyampe no firman, hamba-hamba Tuhan. Firman tok. Tapi mereka enggak tergantung, enggak dikendalikan oleh Roh Kudus Allah. Nanti menjadi orang ahli Farisi, pointer tentang firman, pointer debat. Sekarang seberapa banyak kita nonton YouTube gitu ya. Saya kalau nonton di YouTube sampai ketawa gitu ya. Ini kok bingung debat teologi ya, iki apa to ya? Nanti jadinya seperti itu. Dan mereka yang mengaku bahwa tiap hari, tiap pagi, tiap malam, tengah malam, saya jam 12 malam loh Bu, pasti saya itu berdoa. Sampai jam 2 dibangun Roh Kudus Allah untuk saya berdoa. Tapi firman tidak ngerti. Nanti jadi dukun Kristen nanti. Jadi harus seimbang. Dan sama itu karena sama dengan yang mengaku dipenuhi oleh roh, Kristen yang mengaku dipenuhi oleh roh, pasti mereka juga dipenuhi oleh firman. Karena Roh Kudus, tadi awalnya saya sudah katakan, sudah singgung. Roh Kudus itu sendiri yang memberikan nafas Allah itu atas kebenaran firman-Nya. Firman Allah itu sendiri, nafasnya Allah. Dan di situ, maka orang Kristen kesimpulannya, yang dipenuhi oleh roh akan dipenuhi oleh firman. Dan orang Kristen yang dipenuhi firman pasti mentaati roh. Dan nantinya akan menghasilkan buah roh. Tidak mungkin bisa menghasilkan buah roh kalau seseorang itu tidak mentaati firman dan punya Roh Kudus Allah di dalam hidupnya. Itu satu paket yang tidak bisa dipisah satu dengan yang lainnya. Kalau enggak begitu, saya ulangi lagi. Nanti kita setiap kali baca firman, merupakan satu buku motivator atau untuk memberikan jawaban. Waduh, persoalanku apa ya? Buka BEM, salah BEM, plek. Nanti, oh iki ternyata jawabannya. Nanti kalau jawabannya di kitab bilangan, terus ya apa? Angka. Oh, enggak apa-apa. Kita bilangan ini benar jawabannya. Hogiku kok wakai iki anake ngono. Sukunya berapa, ini berapa. Susah nanti kita. Ya kalau pas kita bukanya di kitab Yakobus gitu ya, musik banyak hikmat gitu ya, di kitab Amsal atau kita pilih saja di Mazmur 91 gitu ya. Mazmur 127, Mazmur 126, enak-enak itu wis. Bagus-bagus itu. Ojo sampai Tuhan Yesus yang ngomong, celakalah engkau. Aduh, seperti kuburan. Duh, bukan begitu kan? Ada selalu Tuhan yang mau katakan dalam hidup kita ini, maksud tujuannya. Dan itu yang bisa menerjemahkan secara benar adalah Roh Kudus Allah yang tinggal di dalam hidup kita sebagai bait Allah. Dan Dia yang berdaulat atas roh kita. Karena yang lahir baru sesungguhnya adalah roh kita. Tapi terus jiwa kita akan terus bergerak untuk bertumbuh menundukkan diri kepada
Roh Kudus Allah sendiri. Kalau kita kembali ke Efesus pasal yang ke-5 tadi, ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saya waktu pertama kali baca ini, loh kok mabuk anggur, kok iso disejajarkan sepertinya dengan penuh roh. Disetarakan atau disamakan dengan penuh dengan roh. Mabuk. Saya tahu bagaimana orang mabuk. Mungkin ada saudara yang hanya katanya gitu ya. Tapi saya, mungkin kalau saya katakan sejak saya lahir, sampai sekitar saya SMP kelas 2, saya hidup dengan pemabuk yang setiap hari, papa saya sendiri. Papa saya itu sehari bisa 5 botol. Dia kalau minum, tiap hari saya kumpul dengan orang mabuk. Jadi saya tahu bagaimana orang mabuk. Lalu saya pelajari, saya minta Roh Kudus, kena opo Tuhan? Rasanya kok disejajarkan? Jadi orang mabuk itu segala mentalnya, tindakannya dikendalikan oleh apa yang masuk. Saat kita penuh dengan roh, maka setiap perkataan kita, setiap tingkah laku kita, setiap tindakan kita, ya dikendalikan oleh apa yang penuhi kita. Ini artinya luar biasa ya firman itu ya. Dan kalau Tuhan sudah singkapkan artinya, maka kita akan ngerti. Oh ini tuh maunya Tuhan. Memang kalau bukan Roh Kudus sendiri yang menerjemahkannya, memberikan artinya, ya enggak ngerti memang firman ini. Karena firman ini firman yang hidup. Karena hidup dia bergerak terus. Coba saudara baca ayat yang sama, nanti segala kebutuhannya nanti kan bisa berbeda. Karena hidup. Bukan sekedar sejarah. Dan penuh dengan roh itu, saya bersama dengan saudara sebagai orang Kristen dimulai daripada di rumah. Artinya yang tidak terlihat. Enggak usah rame-rame. Dimulai dari waktu kita tidak ada orang lain. Enggak rame-rame. Aku penuh dengan roh, aku penuh dengan roh. Enggak. Karena nanti saat kita diekspresikan kalau kita penuh dengan roh itu otomatis terlihat sendiri. Otomatis akan terbaca saat kita ada di dalam sebuah komunitas. Bahkan juga waktu kita ada di dalam keluarga kita. Di tempat kerja kita, di sekolah, di kuliah. Persekutuan intim kita dengan Tuhan sekali lagi harus dimulai dari tidak ada orang. Pribadi. Ibadah raya Komsel, ibadah tengah minggu, celebration-nya. Untuk bagaimana kita merayakan ibadah itu. Pagi hari ini kita belajar tentang seorang hamba Tuhan. Yang dikatakan oleh firman dia mempunyai different spirit. Dia mempunyai roh yang luar biasa. Artinya different spirit itu artinya kalau dari akar katanya saya pelajari di atas rata-rata atau di atas pada umumnya mayoritas. Kita buka Daniel. Daniel pasal yang ke-5. Ayat yang ke-12. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi. Sehingga dapat menerangkan mimpi, mencingkapkan hal-hal tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belshazzar oleh raja.
Di pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 juga dituliskan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai different spirit itu tadi. Roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkan atas seluruh kerajaannya. Mempunyai pengetahuan dan tapi tetap Daniel rendah hati seperti yang di Efesus pasal 5 tadi. Karena dia penuh dengan roh. Penuhnya dengan roh itu yang Tuhan maui terus dikembangkan. Tanpa orang bengak-bengok juga, tanpa kita pengumuman, kita terus roh kita akan terus Tuhan kembangkan untuk kita punya banyak hal yang bisa Tuhan kerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Daniel seorang pribadi yang dipenuhi oleh roh Allah. Dan roh Allah itu bukan karunia. Kalau kita punya roh Allah, maka kita punya karunia. Berbeda ya. Harus penuh dengan roh. Dan Daniel membuat pilihan seperti itu. Pilihan Daniel adalah pilihan yang benar dalam hidupnya. Benar itu berbicara tentang apa? Tentang firman loh kalau kita. Ada banyak mereka yang di luar sana yang mengatakan mereka benar. Tapi benar yang dimau oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Yang kita pakai adalah kebudayaan kerajaan Allah. Bukan kebudayaan dunia. Daniel membuat sebuah keputusan yang menyenangkan hati Tuhan. Maka Allah memimpin hidupnya sampai akhir. Mari kita belajar. Bagaimana Daniel bisa membuat juga menetapkan satu pilihan-pilihan yang benar di dalam hidupnya. Daniel pasal yang pertama. Sehingga dia mempunyai spirit yang luar biasa. Yang di atas kemampuan atau mayoritas seseorang. Daniel pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Kenapa dia punya different spirit? Karena Daniel memilih membuat sebuah ketetapan tidak menajiskan dirinya dengan apa yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Kita pun harus punya sebuah ketetapan untuk tidak mengizinkan roh dunia itu mengintervensi kehidupan kita. Sedikit-sedikit aja nggak apa-apa, Bu. Kalau kita dengan sengaja, roh dunia itu mengintervensi diri kita, ya kita langsung jatuh. Kadang memang ada yang hal-hal yang tidak disengaja gitu ya. Tapi cepat bertobat. Ingat cepat bertobat. Daniel berketetapan. Pada masa Daniel, dia sebagai budak, dikatakan, seorang tawanan yang dibawa ke Babel. Bayangin, berani menentang perintah raja. Kalau dia nggak tahu benar siapa dirinya di hadapan Tuhan, habis. Daniel bisa dibunuh, pasti itu, pasti, enggak mungkin enggak. Kalau kita baca kitab Daniel, ada penyingkapan yang luar biasa akhir zaman. Karena dia pun penuh dengan roh.
Saya bisa membayangkan kalau kita makan dengan pejabat tinggi. Jangankan pejabat lah ya. Kalau kita makan dengan hamba Tuhan yang terkenal gitu ya. Nah, saat kita diundang, waduh, penghormatan kan? Apalagi raja loh. Dan memberikan perintah ini. Saya makan, wis ojo adu-adu ambek Pak Anang, ambek Bu Leli gitu ya. Kita makan bersama-sama gitu ya. Dan saya tahu, itu saya nggak suka gitu aja, bukan najis. Pasti saya sungkan. Ayolah Ji, sedikit aja lah. Enak loh ini, enak. Akan saya cicipi sekalipun sedikit. Tapi Daniel enggak loh. Enggak ono sungkane loh wong iki. Apa meneh mbek raja loh. Karena dia punya ketetapan hati tidak menajiskan dirinya. Mereka yang punya ketetapan hati, saya bersama dengan saudara, yang punya ketetapan hati, yang punya keputusan untuk tidak sama dengan sistem dunia, maka Allah akan bela. Baik itu saat sekolah, baik itu di dalam kita bekerja, baik itu saya sebagai wira swasta yang buka toko. Saya pernah ceritakan, ada orang minta nota, stempel, dan itu harga-harga yang di fiktif, saya nggak mau loh. Lebih baik nggak beli. Nggak apa-apa. Di sebelah sana mau, di sana mau, saya nggak mau. Beberapa mereka orang kantor atau apa harus seperti ini. Sampai ada beberapa teman saya Kristen ngomong, gak usah kaku, nek kerja iku. Iku jenenge kaku. Waktu itu bilang sama koan bareng, ojo kaku koyo ngono. Aku ya wong Kristen, tapi kan memang sistemnya seperti itu. Loh ndak bisa. Saya bilang sama suami saya, loh awake dhewe melok sisteme surga. Duduk sisteme wong akeh. Nggak apa-apa, nggak usah bingung aku ngono. Wong mangan paling sak piring, aku mek setengah piring wis wareg kok. Yang sekolah, yang bekerja memang dalam tanda kutip agak sulit ya, sama bos yang nggak kenal Tuhan gitu ya. Tapi saya ajarin teman-teman saya seperti ini. Kalau memang benar-benar kamu tuh sudah melangkah nanggone kerajaan neraka, wis ngale wae. Sebab mereka yang berketetapan hati Tuhan bela. Tapi kalau ada komprominya, ya dilepas sama Tuhan. Benar-benar dilepas. Jadi jangan takut untuk berdiri punya ketetapan dengan kebenaran firman. Karena Allah yang akan melindungi mereka yang berdiri di atas prinsip kebenaran. Dan dia juga yang akan menjagai orang-orang yang punya ketetapan hati untuk melakukan semua yang benar. Tidak mungkin kok kita dibiarkan sampai jatuh tergeletak saat kita bertobat sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang kedua, Daniel pasal yang kedua. Daniel pasal yang kedua ini tentang mimpi Nebukadnezar. Yang kedua, kenapa Daniel punya different spirit? Karena dia memilih sahabat-sahabat yang benar. Kita boleh kenal dengan banyak orang, tapi jangan sampai kita berfellowship dengan orang yang tidak benar. Itu bahaya. Karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Sekali waktu Raja Nebukadnezar ini bermimpi. Dan mimpinya ini, dia tidak ngomong apa mimpinya. Dia undang semuanya karena dia gelisah, kepikiran. Raja ini hanya karepe dhewe kok ya.
Pokoknya karepe apa ya apa wis karepe dhewe wis. Dikumpulkan semua. Ahli mimpi, ahli nujum, orang kasdim dikumpulno kabeh. Ayo kumpul. Ya. Dan yang mengumpulkan ini pengawal raja yang dipercayai namanya Aryo. Anggaplah ini kita semuanya sekolah minggu termasuk saya gurunya ya. Terus ngomong raja nih gini. Ayo aku wingi ngimpi apa? Kaget loh. Terus yang orang kasdim iki ngeyel. Lu ceritakno ta lah, ceritakno. Nek mari diceritakno baru kita bisa tahu. Gak. Lu lah aneh toh yo. Ayo Lel. Kemarin malam Cilani ngimpi apa? Lu gak ngimpi. Mari ngono. Wis aja ngimpi. Mangan apa sih? Lah gak ero. Apa maneh ngimpi lho. Lho iki aneh tenan anjene. Nebukadnezar iki raja yang aneh. Wah, wis gak ono sing iso kan? Lho ya mosok iso to ya. Sampai orang kasdim ini. Nek ndak dewa ndak mungkin bisa tahu. Wis pokoke nek gak iso ngartikno, nek gak ero ngimpiku dan ngartikno mimpiku, kabeh tak bunuh seluruh orang bijaksana yang ada di negeri Babel ini. Wah. Rame kan? Gak mungkin gak rame ya, goncang kerajaan iku. Sampai bisik-bisik. Waduh, belaen iki. Atau biyen gak dadi orang bijaksana. Atau biyen gak dadi wong pinter. Jadi sasarane ngamuki raja. Engkok masing-masing ini. Padahal ono ahli mimpi, ahli nujum barang ini. Lah iya, kaya aneh sih rajane awake dhewe iki, aneh tenanan aneh. Enake dikeki apa ya wong iki ngono, umpama diterjemahkan gitu. Lalu Daniel, dia juga dengar kan? Karena dia juga bersama dengan Daniel, Hananya, Misael, Asaria. 4 sekawan ini pemuda yang direkrut dari bangsa Yahudi, orang yang pintar dan punya pengetahuan yang 10 kali lipat lebih daripada yang lainnya. Termasuk kan ikut 4 ini. Lalu Daniel tahu bahwa dia punya Tuhan berbeda dengan Tuhan yang disembah di seluruh mayoritas negeri Babel. Karena itu dia datang kepada Aryo. Bukan memberanikan diri loh, bukan. Tapi dia yakin. Dia datang kepada Aryo. Sampaikan kepada raja. Bahwa aku akan menghadap. Untuk mengartikan dan memberitahukan mimpi itu. Sebelumnya. Tapi Daniel di pasal yang kedua. Ayat yang ke-17. Mulai ayat 16 ya. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael dan Asaria teman-temannya. Dengan maksud supaya Daniel dan juga ketiga temannya ini memohon kasih sayang kepada Allah semesta alam mengetahui rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama dengan orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Saya memikirkan waktu belajar firman ini, pertenungan firman ini, sakjane ya duduk satu ide yang buruk loh ya. Karena untuk melenyapkan orang-orang yang disebut dalam tanda kutip bijaksana di orang Babel ini, selain 4 orang ini. Karena mereka itu dihinggapi roh penipu semuanya. Kalau kita baca mereka itu nipu kabeh. Apa yang diucapkan itu selalu menipu, berdusta. Tapi Daniel dan teman-temannya ini, Daniel memilih sahabat yang benar untuk berdoa bersama-sama. Sepakat
Lalu Daniel menghadap raja. Raja ini wis, ayo coba jurati ini. Ngimpi apa, aku ngimpi apa. Diterangkan oleh Daniel satu persatu. Bahwa raja mendapatkan satu penglihatan. Raja melihat ada patung yang besar. Kepalanya emas, yaitu raja itu sendiri. Dada dan lengannya terbuat daripada perak. Lalu perut dan pinggangnya dari tembaga. Dan paha dan kakinya sebagian dari besi, sebagian daripada tanah. Itu diterangkan secara lengkap. Maka di situ raja nih, basa Perancis ketenggengen. Kok iso wong iki ngono ya? Benar apa sih dikatakan sebetulnya oleh orang Kasdim? Kalau bukan dewa-dewa yang di atas tidak akan mungkin bisa. Kalau bukan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan Tuhannya Daniel, Tuhannya saya bersama dengan saudara, kita semua di tempat ini, tidak akan pernah bisa menyingkapkan sebuah rahasia yang tersembunyi. Karena dia Allah ada di tempat yang tersembunyi itu dan dia akan menyingkapkan dari yang tersembunyi menjadi terang. Dia yang memberikan pengetahuan kepada orang-orang yang tidak punya pengertian. Dan dia memberikan hikmat kepada orang-orang yang bijaksana. Hanya Tuhan kita namanya Yesus. Katakan amin. Kalau kita punya sahabat yang benar, kalau kita campur dengan orang-orang yang sama punya kebudayaan surga, maka pada akhirnya endingnya pasti memuliakan nama Allah. Sama dengan apa yang dialami oleh Daniel. Di Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-47. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah huruf kecil. Dan yang berkuasa atas segala raja. Dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Sebab engkau dapat menyingkapkan rahasia itu. Yang dipermuliakan siapa? Allah. Bukan Daniel. Saat kita punya sahabat yang benar, lingkungan yang benar dalam kebudayaan kerajaan Allah, maka yang dipermuliakan bukan kitanya, tapi Allah kita. Nah, jangan kita sekali lagi punya pergaulan sekalipun itu di tempat bekerja atau di sekolah atau di mana lingkungan kita ada, kita berfellowship terus dengan orang-orang yang enggak cinta kebenaran. Katut. Lama-lama kita akan mengalir, katut. Dan itu enggak kroso sedikit demi sedikit. Lebih baik menghindar dan berkata tidak. Karena itu di ayat yang terakhir Tuhan mau katakan di 2 Timotius pasal yang kedua. Ini pesan Tuhan. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Semua yang ada di tempat ini termasuk saya. Tuhan mau kita ini sebagai pekerja-pekerja untuk tujuan bukan hanya yang biasa-biasa. Dipakai tuannya untuk pekerjaan yang mulia. Terus mari kita ikuti kegerakan Tuhan. Kita ikuti pimpinan Tuhan. Khususnya pagi hari ini pesan firman Tuhan di tempat ini. Artinya isi hatinya Tuhan disingkapkan. Isi hatinya Tuhan dicurahkan. Ini loh nak, ini loh hamba-hambaku, ini mauku. Kita tangkap
maksud hatinya Tuhan. Kita bawa itu bersama dengan Tuhan. Maka nantinya pun Tuhan yang dimuliakan. Bukan gembalanya. Tapi Tuhan Yesus yang dimuliakan.